Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teknik penyusunan instrumen penelitian. Nah, di sini saya Diana Islamia akan menjelaskan tentang apa sih instrumen penelitian itu. Nah, dalam suatu penelitian itu kita membutuhkan suatu alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian yang mana mengandung tentang kebutuhan penelitian itu sendiri. Nah, di sini kita menyebut alat tersebut adalah instrumen pengumpulan data yang biasanya kita sebut dalam singkatan itu IPD. Dalam instrumen penelitian itu memiliki ada dua macam. Nah, yang pertama alat untuk pengumpulan data itu yang pertama itu tes, yang kedua adalah non-tes. Nah, contohnya kalau pengumpulan data menggunakan tes itu adalah seperti tes bakat, tes prestasi belajar, dan tes interogasi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah non-tes. Nah, misalnya adalah pedoman wawancara, kuesioner, checklist, terus skala sikap, dan masih banyak yang lainnya yang sebagaimana kita ketahui. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinata Frihatus Sholihah akan melanjutkan materi yang kedua, yakni langkah-langkah penyusunan instrumen pengumpulan data. Nah, untuk mempermudah dalam penyusunan instrumen pengumpulan data, peneliti seharusnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan indikator atau aspek dari variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menentukan aspek dari variabel penelitian tersebut harus berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, harus menyusun matriks atau kisi-kisi instrumen pengumpulan data. Nah, apabila peneliti menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif, maka matriks atau kisi-kisi instrumen pengumpulan data memuat beberapa kolom untuk variabel, indikator atau aspeknya, teknik pengumpulan data, sumber data, jumlah pertanyaan atau pernyataan, dan nomor pertanyaan atau pernyataan. Apabila instrumen pengumpulan data tersebut berupa pernyataan, maka harus disebutkan dalam kisi-kisi jumlah pernyataan positif dan negatifnya. Nah, jika hanya menggunakan salah satu, maka kolom untuk teknik pengumpulan data dan sumber data tidak perlu dibuat. Sedangkan apabila penyusunan kisi-kisi instrumen pengumpulan data dilakukan di setiap variabel, maka tidak perlu membuat kolom variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sahlan akan menjelaskan tentang contoh penyusunan kisi-kisi IPD atau instrumen penyusunan data. Di sini kita mengambil contoh seperti halnya langkah-langkah yang dijelaskan tadi, yaitu langkah menyusun matrik atau kisi-kisi. Salah satunya yaitu menggunakan berupa pernyataan. Berupa pernyataan harus disebutkan dalam kisi-kisi jumlah pernyataan positif dan negatif. Di situ silahkan melihat PPT di PowerPoint atau di makalah ada tab tabel. Nah, di sini tabel di sini salah satu contoh langkah yang pertama, yang kedua poin A. Nah, di situ ya di pembahasan terakhir mengatakan bahwa harus disebutkan dalam kisi-kisi jumlah pernyataan positif dan negatif jika instrumen penyusunan data berupa pernyataan. Nah, di sini kita mengambil contoh sesuai pada referensi, yaitu ketika kita mencari atau meneliti tentang prestasi belajar matematika siswa MAN satu negeri jiran, dilihat dari motivasi berprestasinya.
Di sini kita melakukan pendekatan yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesionernya dalam bentuk pernyataan. Nah, di situ kita lihat ada indikator atau aspek. Yang ada 5 aspek yang menjadi suatu kunci penelitiannya, dan di situ disisipkan pernyataan tentang positif dan juga negatifnya. Nah, dalam setiap aspek disebut terdapat beberapa pertanyaan, ada yang 4, ada 3, ada dan juga 5 pertanyaan. Di situ juga ada pertanyaan yang mengandung unsur positif dan juga mengandung unsur negatif. Jadi nanti dari siswa yang menjawab atau memilih jawaban sesuai positif dan juga negatifnya bisa kita ukur seperti itu. Di sini kita membuat 30 contoh pernyataan yang menunggu tanggapan mereka. Nah, jadi di total ada 30 pertanyaan dan ada 5 aspek yang kita nilai dan juga kita sisipkan dalam pertanyaan-pertanyaan tadi seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, sekian itu contoh kisi-kisi penyusunan kisi-kisi instrumen penyusunan data. Mungkin kurang lebihnya bisa didiskusikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.